Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat ringkasan tabel dengan membuat pivot table di Google Sheet. Kemudian kita akan menghubungkannya ke presentasi di Google Slide. Ini saya punya data bohongan ya. Ini ceritanya data pengeluaran 2 bulan. Nah, kalau sudah banyak seperti ini kan kita butuh diringkas supaya melihatnya enak. Salah satu cara meringkasnya adalah dengan membuat pivot table. Caranya adalah pertama-tama kita pilih semua data yang mau dibikin pivot. Kalau saya biasanya pilih kolomnya semua. Seperti itu. Kemudian pilih insert pivot table. Nah, kita bisa pilih di sini mau buatnya di halaman sheet ini atau bikin baru. Ini bikin baru. Biasanya memang bikin baru supaya lebih fokus. Kita pilih create saja. Setelah itu, kita akan diberikan tabel kosong seperti ini. Kita cukup mengisi di sini apa yang mau diisikan di tabel ini. Misalkan saya nih di row atau barisnya saya isi tanggal. Nah, sudah muncul semuanya tanggal ini. Tapi kan kita mau meringkas. Bagaimana caranya meringkasnya per bulan misalkan. Tanggal ini bisa kita grup. Di sini klik kanan. Pilih create pivot date group. Bisa month itu per bulan. Kalau misalkan tahunnya cuma ada satu. Kalau misalkan lintas tahun, kita pilihnya year month. Tapi karena di sini tahunnya sama, masih tahun 2023 semua, kita pilih month saja. Nah, jadi Agustus, September seperti itu. Sudah di grup. Kita mau grupnya pengeluaran per bulan. Berarti pada nilainya atau values-nya kita pilih di sini adalah jumlah. Sudah nih, saya keluar. Kenapa ada yang kosong ini? Ini karena kita memilih semua kolom. Dan di sini ada baris yang kosong tentu saja. Misalkan kita cek ya. Di sini ada ini sumber datanya ini. Testing EXP itu sheet ini, testing EXP. Misalkan kita ganti namanya ini ya. Sumber data pengeluaran. Lihat, sininya juga berubah. Terus kita coba melihat per kategori. Kita bisa tambahkan di kolom ini. Bisa kita tambahkan di kolom ini kategori. Seperti itu. Bisa juga kita menambahkannya di row sini. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa membuatnya lebih mudah lagi dibaca. Kita bisa format di sini. Untuk bagian angka, kita format menggunakan numbers. Maka dia akan memberikan yang namanya thousand separators atau pemisah seribuan. Jadi untuk memisahkan setiap tiga angka ya, ribuan, jutaan. Ini dia memakai koma. Kita bisa ganti memakai titik. Misalkan ya, settingannya kalau misalkan sudah biasa pakai titik, thousand separatornya bukan pakai koma. Lihat ini. Kita bisa ganti. Gantinya itu di sini file,
kemudian setting. Kita pilih di bagian general ini ada pilihan di sini memilih lokal. Pilih lokalnya Indonesia misalkan. Indonesia. Save dan reload. Nah, dia sudah pakai standar Indonesia, yaitu pakai pemisah ribuan dengan titik dan desimal dan koma. Kita bisa ganti ini nama kolomnya. Seperti itu. Mungkin digedein juga biar seragam. Oke. Setelah itu kita bisa membuat tabel ini menjadi chart atau grafik atau figur. Bagaimana caranya? Kita bisa pilih ini semua nih. Misalkan saya coba ini ya. Kita hilangkan dulu ini. Kita pakai filter. Filter di sini, filters. Kita pilih yang jumlahnya 0. Nah, filter ini adalah kita menghilangkan yang blank atau tidak berisi. Awalnya kan kita settingannya itu select all, dipilih semua, maka semua data yang kosong pun akan ditampilkan. Kemudian kita ganti yang blank tidak usah ditampilkan, seperti itu. Kita coba sekarang untuk membuat chart dari sini. Saya biasanya hilangkan dulu ini total ini. Kalau untuk membuat chart, kita unchecklist di sini. Ini kan total kategori. Kita unchecklist di sini. Nah, seperti itu. Kita coba dulu ya. Setelah itu juga biasanya formatnya tidak seperti ini. Formatnya adalah kategori itu di dalam kolom. Nah, ini kan berubah lagi tuh settingannya. Kita tinggal ubah lagi saja. Kita ubah. Kita bisa copy saja ini, Ctrl C, kemudian kita pilih semuanya ini yang ingin berubah, kita pastekan formatnya saja, klik kanan, paste spesial, format only. Kita coba bikin dari sini ya, chartnya. Pilih dari bulan sampai ke akhir data, totalnya tidak usah masukkan. Kita insert di sini chart. Nah, dia membuat pengeluaran per kategori dibandingkan di bulan Agustus dan September. Kita bisa pilih tabel apa yang lebih cocok. Seperti ini misalkan. Ini hapus. Nah. Kita bisa ganti judulnya. Pengeluaran bulan Agustus.
event September. Oke, nih cukup bagus. Bagaimana kalau saya ingin membuat chart yang lain, misalkan pie chart, untuk melihat perbandingan langsung setiap kategori pengeluaran. Kita bisa copy di sini aja, klik di total ini, copy, kemudian kita klik di tempat kosong, klik Ctrl V untuk paste. Kita akan mengganti format dari pivot table ini. Saya hapus kategorinya, pencet X, maka dia akan menghilangkan kategori dari kolom. Kita ganti row-nya, bukan menggunakan tanggal, tapi menggunakan kategori. Kita bisa timpa langsung ke kartu ini. Nah, dia akan meringkas berdasarkan kategori. Ini bisa kita format lagi di sini, numbers. Kita pilih dari sini, dari kategori sampai ke total. Di sini, bukan di grand totalnya, nggak usah. Kita insert lagi chart. Otomatis dia akan membuatkan kita pie chart. Biasanya pie chart itu datanya disortir dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kita bisa sortir data kita, urutkan data kita dengan cara di sini, order. Kita pilih sort by-nya total. Nah, kalau ini dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita bisa balik di sini. Jadi dari yang terbesar sampai yang terkecil. Untuk mengganti judul, klik 2 kali. Kita ganti judul dari grafiknya. Pengeluaran, total pengeluaran per kategori. Oke, menurut saya dua grafik ini cukup bagus, sudah bisa menampilkan data kita tadi dengan cukup ringkas. Sekarang saya akan coba untuk mengkopinya ke presentasi di Google Slide. Caranya tinggal diklik chartnya ini, Ctrl C untuk copy. Saya sudah membuat dokumen Google Slide yang kosong. Saya klik di tempat kosong ini, kemudian Ctrl V. Di sini ada pilihan kita mau kopinya itu dia terhubung dengan dokumen spreadsheet kita atau tidak terhubung. Kita bisa pilih terhubung. Nah, kalau data kita terhubung, nanti saat dokumen ini kita update, chartnya bisa gampang kita ubah, kita update secara otomatis tanpa copy paste ulang. Misalkan di sini saya tambahkan data lagi, misalkan saya copy aja ini untuk contoh. Saya isi misalkan 1 juta, 1000000. Oke. Nanti di sini berubah semua. Kita cek dulu ya di filter ini. Nah, ini harus dipilih karena kita menambahkan data baru. Kita bisa pilih select all supaya tidak bingung mencarinya. Select all dulu, kemudian blanknya kita hilangkan. Oke, sudah berubah. Di sini kita tinggal klik icon refresh dari link chart option, kemudian kita pilih update. Sudah berubah ini sebenarnya, cuman karena sedikit perubahannya tidak terlalu kelihatan.
Coba kita tes, copy beberapa kali. Nah, beginilah cara untuk mengupdate data yang terhubung antara Google Sheet dan Google Slide. Kita sudah melakukan ringkasan data, membuat ringkasan data di video ini. Untuk setiap pivot table yang menggunakan filter, kalau ada data baru harus dicek dulu filternya untuk menambah atau memperbaiki data. Seperti itu. Cukup sekian video kali ini, semoga ada manfaatnya untuk teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.